Ya, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Pertama sekali, apapun yang kita lakukan kalian di atas dunia ini memang harus seimbang. Misalnya seseorang kalian kalau misalnya pun disuruh senyum, maka harus seimbang senyumnya antara kiri dengan kanan, simetris. Kalau seandainya senyumnya berat ke sebelah kanan, maka itu bukan senyum namanya. Nggak usah dipraktek, Kak. Senyum tapi sinis gitu ya, ada Ya, ujungnya. makanya senyum itu juga harus seimbang antara kiri dengan kanan terbukanya, ya kan? Sehingga dinamakan dengan simetris. Nah, ternyata simetris itu bukan hanya terjadi di dalam tatanan kehidupan kita, tubuh kita, tapi juga dalam siklus pasar juga harus seimbang antara permintaan dengan penawaran. Ini dia yang paling terpenting. Kenapa kita bicara masalah keseimbangan pasar pada sore yang berbahagia ini? Ini dikarenakan merupakan salah satu hal yang paling sering kita temukan pada saat momen-momen tertentu, khususnya di Aceh. Aceh mempunyai celebration namanya. Celebration Aceh itu pada saat megang, pada saat lebaran, pada saat hari-hari besar itu akan terjadi permintaan yang melonjak begitu luar biasa sehingga harga-harga itu tidak akan pernah stabil. Nah, apa yang dilakukan, yang harus dilakukan untuk saat ini itu adalah untuk mengidentifikasi semua kebutuhan kita. Contoh misalnya, kalian kebutuhan untuk beras dalam 1 bulan itu berapa? Oke, itu yang perlu kita hitung per kapita penduduk kota Luk Semaweng ataupun Aceh semuanya untuk semua komoditas bahan kebutuhan pokok. Dan kita harus bisa memprediksikannya. Nah, contoh misalnya satu rumah tangga itu membutuhkan beras sekian, maka kita harus mempunyai produksi beras sekian. Nah, pada saat itulah akan ketemu antara si penjual dengan si pembeli dengan harga yang memang mereka sama-sama akan ridha. Nah, itu yang dinamakan dengan antaradin ankum. Bahwasanya transaksi jual beli itu terjadi pada saat mencapai sebuah titik yang dinamakan dengan titik equilibrium. Ada senggolan antara garis permintaan dengan garis penawaran, sehingga disitulah terletak harga yang tepat. Kalaupun misalnya dia menaikkan harga, dia nggak akan nyaman. Itu prinsip produksi, etika produksi seorang muslim. Begitu juga seorang konsumen, apabila dia mendapatkan barang ini terlalu murah, maka dia akan mengatakan, ini sepertinya nggak layak kalau saya membeli ini lebih murah dari harganya. Karena apa? Karena saya membutuhkan, karena saya memang ini harganya memang lebih pantas mahal. Nah, pada saat kita berbicara mengenai harga, itu lebih bercerita tentang bagaimana mendominasikan faktor keimanan. Ini yang paling tidak ataupun feel-nya itu hilang kalian dalam semua transaksi pasar bisnis kita hari ini. Unsur keimanan itu sudah lenyap. Yang ada adalah bagaimana making money-nya, bagaimana seseorang itu pada saat dia melakukan transaksi berapa besar labanya. Contoh misalnya, sekarang permintaan katakanlah misalnya minyak pertalite itu sangat besar, tapi ketersediaannya itu sangat langka. Hal-hal seperti ini sebenarnya itu bisa diantisipasi kalau seandainya kita semua mempunyai sebuah prinsip yang namanya saya tidak akan mengkonsumsi kecuali sekebutuhan saya, sehingga tidak ada yang akan membeli minyak itu di luar daripada kebutuhannya, sehingga orang lain harus mengantri bukan hanya 1 jam, mungkin dia berjam-jam atau mungkin berhari dia akan mengantri minyak. Nah, prinsip-prinsip seperti inilah yang memang pada saat kita cerita tentang pasar itu harus kita kedepankan yang dinamakan dengan unsur keimanan. Kenapa? Nah, ini menjadi pertanyaan. Karena para sahabat pada saat mereka mengalami krisis ekonomi, pada saat mereka mengalami krisis inflasi, pada saat itu tidak ada ketersediaan daging. Ya, maka mereka itu meminta kepada Rasulullah SAW untuk menetapkan harga. Wahai Rasul, tetapkanlah kepada kami harga. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW? Rasul memberikan kebebasan kepada seluruh para sahabat. Asy-syi'ru 'indallah. Yang menetapkan harga itu adalah Allah. Ini kata kunci yang memang harus kita pegang sampai kiamat kalian. Bagaimana memahami bahwasanya Allah yang menetapkan harga? Itu tentu tidak akan pernah bisa kita menerjemahkan seperti itu. Namun Abu Yusuf di dalam kitabnya Al-Kharaj, beliau menjelaskan bahwasanya yang menetapkan harga itu adalah Allah, yaitu pada saat kita melihat adanya
peningkatan keimanan kepada Allah, maka kita akan menurunkan harga walaupun barang tersebut langka, walaupun barang tersebut sedikit. Jadi kurva yang dibuat oleh Abu Yusuf itu tidak seperti kurva supply dan demand hari ini yang diajarkan di Fakultas Ekonomi. Yaitu kurva Abu Yusuf mengatakan boleh jadi barangnya itu banyak, harganya juga itu mahal. Nah, kalau misalnya kurva yang biasa itu kita buat, semakin sedikit barang, maka semakin mahal harga. Dia naik ke atas. Nah, kalau misalnya Abu Yusuf mengatakan, boleh jadi barangnya banyak, harganya juga mahal. Jadi dia lebih ke atas nanti titik ketemunya. Dan bisa jadi barang sedikit, harganya murah. Nah, ini yang memang harus kita tanamkan di dalam mindset umat muslim hari ini. Melakukan transaksi bisnis itu bukan hanya semata-mata untuk mencari keuntungan. Misalnya, contoh kasus pada saat kita berjualan, bukan Kak Lia jualan nasi goreng ya misalnya. Lia juga nggak apa-apa. Oh gitu ya. Katakanlah ada orang jual nasi goreng misalnya. Begitu lagi nasi goreng itu paling enak tuh. Tiba-tiba ada anak yatim, misalnya kita ketemu anak miskin, misalnya berdiri di depan buffet jualan kita, depan toko kita, yang lagi sibuk kita bungkus-bungkus nasi sambil ada ingus yang mengalir misalnya seperti itu. Dengan kelaparan, dia tidak minta, dia hanya misalnya melihat saja seperti itu. Bagaimana rasa kita? Apakah kita musuh khusus? Nggak tega. Nah, apakah kita harus menjualnya juga dan Dek, ada uang 10.000, 15.000 baru boleh ambil satu bungkus. Nah, ini adalah pilihan pada saat kita mengedepankan yang dinamakan tadi dengan prinsip yang dikatakan oleh Rasul Asy-Syi'ru 'indallah, bahwasanya the price only God who put the price, katanya. Hanya Allah yang menetapkan harga. Keimanan, begitu kita lihat ada orang miskin, ya kan? Ayo kasih nasi walaupun harganya 15.000, tapi 15.000 itu adalah tidak berharga. Nah, prinsip seperti ini yang harus kita rubah di dalam mindset kita. Nah, banyak saya menyarankan kepada teman-teman yang misalnya lagi duduk di restoran, misalnya lagi duduk makan, ada anak-anak yang minta sedekah. Tak sedekah katanya. Nggak ada, minta maaf. Alihkan sekarang. Mau makan apa nak? Misalnya. Mau makan nasi? Mau makan di sini silakan sama kita, ya kan? Atau mau mogok silakan. Nah, alihkan seperti itu. Kalau seandainya, mohon maaf misalnya dengan tanda kutip, bisa jadi anak ini dieksplorasi. Dia disuruh oleh orang lain untuk meminta sedekah. Jadi kalau seandainya ini memang dia kebutuhan dia nasi, dia pasti akan minta. Pak, saya belum makan, Pak. Dan saya menemukan kejadian seperti itu di Kota Laksmai. Pada saat kita tawarkan, mau makan? Mau, Pak. Nah, dia suruh bungkus terus, dia bawa pulang langsung. Langsung dia nggak akan lagi beralih ke warung yang lain. Ini menandakan apa? Memang dia butuh sebenarnya. Dan ini tanggung jawab kita. Nah, inilah fungsi pada saat kita bercerita tentang keseimbangan pasar. Boleh jadi misalnya ketentuannya pada saat kita ingin mengidentifikasi bahwasanya kebutuhan beras setiap rumah tangga itu sekian kilo, ini sekian kilo, minyak sekian kilo. Tapi yang paling terpenting itu semuanya tidak akan pernah berfungsi secara normal apabila kita mengedepankan keimanan kita. Baik, Ustaz. Kalau kita mendengar keseimbangan pasar, indah sekali Ustaz. Ya. Kalau dua-duanya imbang. Ya. Tapi itu pada kenyataannya ya, apalagi di hari-hari besar, momen-momen tertentu, wah ini sepertinya sudah tradisi ya, terjadi peningkatan. Ujung-ujungnya mungkin sudah menjadi kebiasaan, alih-alih katanya itu udah menjadi hukum pasar seperti itu ya. Banyak permintaan, sedikit penawaran. Nah ini terjadi ketidakseimbangan. Ustaz tadi mengatakan ridho ya. Nah ini kan otomatis ridho nggak ridho, si pembeli juga harus ridho karena itu kebutuhan. Nah seperti apa ini Ustaz? Kita ingin sih keseimbangan tapi sulit untuk dijangkau atau merealisasikan. Sulit dikarenakan kita tidak pernah merencanakan kali ya. Ini permasalahan kita hari ini. Kita tidak pernah merencanakan berapa kebutuhan cabai. Saya tahu maksudnya kemarin karena harga cabai yang mahal itu. Banyak Ustaz, minyak juga cabai. Kenapa? Karena kita tidak pernah mengidentifikasi berapa kebutuhan kita dalam satu hari, dalam satu bulan, dalam satu tahun. Ini kelemahan kita hari ini. Sedangkan berbicara secara makroekonomi, khususnya ekonomi Islam, maka pihak industri itu harus mengidentifikasi berapa kebutuhan. Kebutuhan masyarakat itu harus diidentifikasi. Misalnya, kita sudah buat survei kali ya. Kita buat survei di Aceh, itu kebutuhan untuk telur, itu dalam satu hari itu 1,3 juta telur. Itu satu hari. Kenapa?
dibangun dari asumsi bahwasanya masyarakat Aceh itu 5 juta jiwa, ya kan? Katakanlah 1 juta telur itu pasti akan pecah dalam setiap rumah tangga di Aceh setiap pagi, ya kan? Buat dadar untuk dimakan untuk anaknya. Paling kurang 1 telur. Bayangkan kalau misalnya 5 juta jiwa, ada berapa kakak? Ada 1000, ada 1 juta kakak. Maka ini adalah kebutuhan. Ini sebenarnya yang harus diprediksi dan harus diproduksi. Nah, hari ini bercerita tentang kebutuhan tersebut, maka kita tidak punya barang. Contoh misalnya, begitu ada cabai, maka orang tidak perlu kepada cabai. Tiba-tiba membludak. Maka saya sangat salut dengan sistem pertanian di Mesir. Mesir itu mereka mencanangkan suatu kawasan itu dengan skala prioritas tanamannya. Contoh misalnya Ismailia itu adalah provinsi yang hanya menanam buah mangga. Dan pemerintah akan support terhadap komoditas mangga. Sehingga apa? Mau merasakan mangga itu di Ismailia. Padahal mangga itu dibawa oleh Soekarno loh ke Mesir. Coba bayangkan. Tapi kita bisa merasakan jus mangga itu jauh lebih murah di Mesir dari di Indonesia. Kita kebiasaan mahasiswa itu kalau misalnya pulang kuliah itu lagi panas-panas, misalnya 35 derajat, 40 derajat itu paling asik kalau misalnya minum jus mangga yang dingin seperti itu. Kenapa bisa murah? Ini kan pertanyaan. Kenapa bisa murah di Mesir? Kenapa bisa mahal di Indonesia? Dikarenakan mereka mempunyai prediksi, mempunyai beberapa kebutuhan yang memang itu diproduksi oleh para petani. Hari ini tidak dilakukan oleh kita. Atau kita tidak tahu apa yang terjadi. Paling tidak kita mulai dari Aceh kali ya. Kita sudah mengklaim diri kita adalah sebagai negeri syariat. Ayo kita syariatkan komoditas cabai. Ayo kita syariatkan komoditas bawang. Ayo kita syariatkan komoditas beras. Hari ini kita surplus beras 60% kalian. Tapi apa yang terjadi? Beras itu semuanya keluar Aceh. Kembali lagi, ya kan, dengan harga beli Rp4.800 dan kembali ke Aceh, harga beras itu menjadi Rp15.000. Di mana peran pemerintah? Seharusnya kita ini harus mempunyai sebuah regulasi. Beras Aceh itu tidak boleh keluar dari Aceh. Itu akan dikonsumsi oleh 5 juta jiwa orang Aceh. Sehingga apa? Kita bisa membeli beras dari petani itu jauh lebih mahal daripada tengkulak-tengkulak dari luar. Kalau hari ini para petani itu dibeli 4.800, kalau misalnya kita yang mengelola, kita bisa beli 10.000. Kenapa? Karena masih ada space, masih ada laba 5.000. Nah, inilah kesempatan bagi kita pada saat kita menceritakan tentang keseimbangan pasar, maka inilah kesempatan bagi kita untuk membesarkan ekosistem syariat Islam itu. Jadi tanda kutip, janganlah dipahami syariat itu dengan razziah pakaian. Jangan cuma itu. Banyak hal sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk untuk syariat ini. Jadi syariat Allah itu sudah baik sebenarnya. Tapi yang salah itu adalah manusia yang menjalankan syariat itu. Mereka mempersempitkan syariat Allah yang luas ini, yang rahmatan lil alamin. Saya sering mengulang di RRI, kenapa Inggris itu menjadi hubnya Islamic Finance dunia, menjadi pusat keuangan dunia. Kenapa? Karena di sana dibangun atas trust. Orang-orang bule itu sangat yakin dengan sistem pembiayaan Islam. Pada saat sistem pembiayaan konvensional, tanda kutip, garis miring, orang kafir, ya kan? Itu tidak ada sebuah kepastian. Ya, kalau seandainya bunga itu lagi naik, maka selesai mereka. Bisa collab langsung perusahaannya. Nah, kalau Islam itu dibangun atas sesuatu yang memang sudah pasti, maka kita yang dinamakan dengan maqasid syariah. Maqasid syariah itu adalah ada tujuan syariatnya apa. Setiap pembiayaan itu punya tujuannya. Setiap transaksi di pasar itu punya tujuannya. Kasihan loh, hari ini misalnya pada saat para petani nelayan itu mereka mendapatkan ikan yang sedang berlimpah luas, tapi kita tidak bisa mengolahnya. Apa yang terjadi? Harga itu akan jatuh anjlok. Nah, kenapa sekarang kita tidak punya sebuah industri yang bisa pengolahan ikan seperti itu? Nah, kalau seandainya kita punya industri pengolahan ikan, maka ini adalah sebuah kesempatan yang paling luar biasa kalian. Kesempatan yang paling luar biasa. Hasil tangkapan ikan kita itu enggak semuanya kita bawa keluar. Begitu juga dengan hasil-hasil tanaman yang lain seperti kopi. Hari ini kopi kita yang punya, akan tetapi yang punya nama daerah yang lain. Nah, ini dia yang kita harus mulai dari titik nol lah. Titik nol kita yang masjid lah misalnya. Harus kita rubah. Harus kita mulai dari kita masing-masing, bahwasanya kita harus mengidentifikasi bagaimana dan apa kebutuhan kita,
Mari sama-sama kita mempersiapkan kebutuhan tersebut. Belajar dari kisah Nabi Yusuf pada saat terjadi peceklik selama 7 musim, kenapa bisa ditangani? Dikarenakan adanya persiapan yang matang. Maka teori krisis ekonomi itu telah diajarkan oleh Nabiullah Yusuf. Hanya saja mau enggak kita mengikuti dan mencontohnya. Kalau tidak, maka kita akan mengalami krisis ekonomi itu setiap 5 tahun sekali. Ini yang harus dipelajari. Boleh nanti dibaca berbagai macam jurnal internasional, itu diungkapkan bahwasanya krisis ekonomi dunia itu akan terjadi setiap 5 tahun sekali. Boleh dilihat, hampir setiap 5 tahun, goncangan di Yunani, goncangan di sini, goncangan di sana, hampir setiap 5 tahun sekali itu pasti goncangan. Kenapa? Karena pondasi dasar, ya, sistem keuangannya, sistem pasarnya itu memang tidak benar yang dibangun. Mereka hanya mengcreate sebuah pasar yang hanya untuk mengambil keuntungan orang-orang tertentu. Dalam Islam kan tidak seperti itu. Kasus seperti orang jualan nasi goreng tadi. Ya, pada saat ada orang yang memang membutuhkan, maka dia akan sedekahkan. Contoh misalnya, saya salut sama salah seorang almarhum jamaah di salah satu masjid. Beliau punya warung. Dan setiap puasa, almarhum tersebut, ya, itu mensedekahkan di 10 terakhir Ramadan itu dari hasil warungnya. Bayangkan, ada orang iktikaf misalnya di masjid itu sebanyak 200 orang, itu disedekahkan makanan sahur oleh beliau. Ini 10 terakhir. Maka kalau seandainya ini dilakukan oleh semua orang, maka keseimbangan pasar itu akan ada. Itu dia yang paling menarik. Tapi Ustadz ya masih mengganjal mengenai keseimbangan. Ya, confuse ya. Permintaan dengan barang yang tersedia ya. Ustadz. Mungkin bukan untuk salah siapa. Ustadz tadi mengatakan mungkin permintaan ya. Permintaan kalau memang kebutuhannya itu tidak butuh-butuh kali, ya jangan ditimbun. Betul. Gitu ya. Tapi kalau untuk hari-hari besar ini Ustadz, hari momen-momen tertentu semuanya mungkin menjadikan ini kebutuhan. Karena di saat itu atau di hari itu, nah sama-sama nih Lebaran lah contohnya Ustadz. Lebaran momen tadinya tidak beli kue gitu ya, buat kue dan segala macam, penjual juga di situ. Nah ini kan bisa memicu tingginya permintaan. Ujung-ujungnya ini apa sih bahasanya? Ujung-ujungnya itu jadi mahal sebenarnya, karena permintaan sama barang yang tersedia tidak seimbang. Nah sulit sekali tercapai. Apa yang perlu kita lakukan di sini? Yang perlu kita lakukan sebenarnya bukan kita larang untuk memproduksi seperti itu, nanti nggak ada rezeki pula orang yang jualan kue kan. Nah yang paling terpenting itu adalah bagaimana kita berbagi. Ini yang paling penting konsepnya kalian. Contoh misalnya, semua kan kita menginginkan ada kue, tersedia kue seperti ini. Nah kenapa kita tidak bisa meredam nafsu kita, ya, kalau seandainya standar kue yang ada di rumah itu nggak usah lah sampai dengan 20 jenis. Nah kalaupun misalnya yang ada, kita beli 20 jenis boleh, nggak ada masalah saya kira. Tapi kue itu kita bagikan kepada orang fakir miskin, tetangga kita. Ini yang paling penting, nilai itu digeser. Sama seperti pada saat bulan Ramadan. Pada saat bulan Ramadan, itu kan banyak jajanan-jajanan di pasar, di pinggir jalan. Nah, bukan berarti orang yang jualan ini tidak dibenarkan. Tapi yang paling terpenting adalah kita beli jajanan mereka itu, lalu kita sedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Ini, kalau ini dilakukan, maka itu akan tercapai keseimbangannya. Hari ini, kenapa ini tidak terjadi seimbang? Karena orang yang miskin tidak mempunyai akses untuk membelinya. Karena dia yang punya akses hanya orang-orang yang kaya saja, orang-orang yang punya kelebihan. Itu dia. Yang kedua, caranya itu adalah dengan mempersiapkan kebutuhan tersebut pada saat momen-momen tertentu diproduksi dengan skala yang besar. Maka ini yang perlu diperhatikan. Tugas pemerintah untuk menganjurkan kepada para produsen untuk memproduksi persiapan event-event tertentu. Contoh misalnya, pada saat bulan Ramadan, maka itu kebutuhannya itu pasti akan lebih besar. Nah, kebutuhan yang lebih besar ini bukan untuk dikonsumsi pribadi, tapi untuk dikonsumsi secara publik. Ini yang harus dirubah. Apa yang namanya mindset, akhlaknya, ini harus kita rubah semuanya. Jangan hanya kita melepaskan hawa nafsu kita, akan tetapi ayo kita beralih semuanya untuk kemaslahatan umat. Ini yang paling penting, karena hari ini kan, mohon maaf misalnya kita cerita tadi tentang bulan Ramadan atau hari megang, itu kan semua orang kepingin beli daging. Tapi kalau seandainya kita yang memproduksi daging ini dan kita yang berani bersedekah kepada orang fakir miskin, kira-kira dia mau beli lagi di pasar nggak? Enggak, ya kan?
Selesai permasalahannya. Berarti kebutuhan di pasar sudah tidak akan lebih banyak lagi. Harganya bagaimana? Pasti akan stabil. Itu dia konsepnya berbagi. Kalau enggak, Al-Quran itu enggak ngulang kata-kata sedekah, zakat itu lebih dari 20 kali kalian. Dan tidak pernah diulang dalam Al-Quran itu, dan disebutkan tentang murabahah, mudharabah. Itu tidak ada sama sekali. Yang disebutkan adalah sedekah, zakat, sedekah, zakat, sedekah, zakat, sedekah, zakat. Kenapa? Karena itulah potensi untuk membuat keseimbangan pasar. Ya, berarti selain pembeli, penawar terutama ini Ya. harus memahami lah ya. Ya. Harus memahami, ada ilmu di situ. Ya. Karena bisa aja kebetulan ini Ustaz. Ya. Mungkin di momen itu gula liah habis. Ya. Gula biasa sih ini untuk kebutuhan. Terus membeli sekilo untuk kebutuhan sehari-hari di momen yang sama, tapi mahal Ustaz. Alasannya karena ini lagi lebaran. Nah, ini bukan untuk menimbun dan seperti untuk ya setahun sekali atau setahun 2 kali lah, tapi memang untuk kebutuhan. Ini kan merugikan juga nih Ustaz kalau tidak ada keseimbangan. Nah, kalaupun misalnya kita sudah kepepet seperti itu, ya istilahnya kan, waduh, pas mau lebaran habis pula gula, ya kan? Telur habis, Setelah semuanya kebutuhan itu. Jadi kita tidak akan pernah rugi kali ya, kalau seandainya kita meniatkan itu sebagai sedekah kita. Jadi semua permasalahan itu akan clear yang pada saat kita nolkan. Nah, biar dia dapat keuntungan, ya kan? Biar saudara kita yang mendapat keuntungan, ya kan? Kenapa? Karena inilah sedekah kita untuk dia. Jangan pula kita terlalu pelit sama saudara kita dan kita sangat murah berbagi dengan orang lain. Contoh, murah berbagi dengan orang lain. Pada saat nongkrong di kafe itu gampang keluar uang 50.000, 100.000. Tapi belanja sama mak-mak yang jualan sayur, kan? Berapa sayurnya nih, Mak? Ya kan? 3.000 2. Ya kan? 3 boleh, 3.000. Nah, kayak ketawanya ini mendalam sekali. Berarti Ustaz, jika momen-momen tertentu ya boleh-boleh saja lah. Sedekahkan saja. Kalau dinaikkan harganya seperti itu. Moral hazardnya juga harus diketahui oleh si penjual kali ya. Bukan berarti begitu dia lagi momen-momen tertentu langsung mengambil kesempatan, enggak. Makanya tadi yang saya katakan, dia kan harus melihat, memilih kepada siapa dia menjual, momen apa dia menjual. Saya sangat tertarik dengan salah seorang teman di Bogor pada saat dia membeli kedelai dari petani di NTB. Dalam sekali pembelian itu dia kerugian sekitar 30 juta kali ya. Lalu saya tanyakan kepada dia, ini kan rugi secara ekonomi. Ya, nggak ada masalah. Saya tidak menghitungnya rugi. Kenapa? Karena saya menganggap ini adalah sebagai sedekah saya kepada umat Islam. Saya bisa membangun, menolong saudara saya petani kedelai. Saya pikir ini baru mantap. Sedekahnya besar 30 juta. Tapi apa yang terjadi? Pada saat dia ikhlas melakukan seperti itu, maka yang bekerja itu adalah penduduk yang di langit. Pada saat itu, setelah beberapa kali pembelian, apa yang terjadi? Harga dolar naik melambung tinggi, maka semua teman-teman yang membeli dari salah satu distributor yang dari Amerika, mereka tidak sanggup membeli lagi dan tidak bisa memproduksi barangnya. Sehingga apa? Teman ini bisa sustainable memproduksi barang dari kedelai tersebut. Kenapa? Karena harganya stabil. Sudah diikat dengan akad yang dinamakan, kalau dalam Islam itu ada yang dinamakan dengan akad salam. Kita order berapa ton dan kita kasih uang, nanti pada saat panen dia akan mengantar hasil tersebut. Kalau kita berbicara dengan harga stabil ini Ustaz, bukan hanya banyaknya permintaan, sedikitnya barang ya. Tapi mungkin sedikit barang ini dikarenakan ya banyak hal, bisa jadi itu karena hama. Beberapa waktu yang lalu harga cabai juga itu tinggi bukan karena permintaan yang banyak ya. Mungkin ada di beberapa daerah seperti Ustadz bilang, kita tidak ada di daerah sendiri ini untuk kebutuhan kesediaan cabai. Betul. Harus didatangkan dari luar. Betul. Nah, salah satunya itu karena hama atau karena hal lainnya. Ini yang menyebabkannya. Ya, kenapa kita tidak pernah nanya kenapa ada hama? Itu kan menjadi persoalan introspeksi diri kita kali ya. Pernah nggak misalnya kita katakan nanya lah sama petani cabai, ada nggak sedekah? Ada nggak sedekah? Ada nggak dia bayar kalau seandainya dia meyakini ada zakatnya? Kalau saya meyakini di cabai itu ada zakatnya juga. Ada nggak dia bayar zakatnya? Nah, kalau seandainya ini tidak ada, maka mungkin saja dan sangat wajar Allah menurunkan berbagai macam
cobaan-cobaan kepada kita. Lihat dulu bagaimana Aceh dengan hebatnya tanpa harus ada perlakuan khusus bisa menghasilkan udang yang sangat luar biasa. Tapi hari ini tambak mana yang bisa menghasilkan udang? Ini kan menjadi introspeksi kepada diri kita. Jadi kita jangan cuma menyalahkan tentang kondisi alam, ya kan, tentang hama, tapi mari sama-sama berintrospeksi diri. Sewaktu Allah memberikan kemudahan kepada kita, ada nggak kita mempergunakan kemudahan tersebut untuk membantu agama Allah? Ada nggak kita membantu untuk memperjuangkan agama Allah ini? Sehingga apa? Sehingga orang-orang yang katakanlah misalnya pada saat pun dia kelangkaan, tetapi karena ini adalah kebutuhan, maka dia berani untuk mensedekahkan. Ini yang paling jarang. Ya, misalnya contoh seperti kemarin, katakanlah misalnya dimegang, orang butuh cabai. Kalau memang kita distributor utama, ayo murahkan. Murahkan untuk apa? Untuk kebutuhan rumah tangga. Nah, misalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya dia beli skala industri, ya mahal kan? Misalnya seperti ada perlakuan khusus yang memang itu harus dipahami, harus diketahui. Ini belinya untuk apa? Ya, kalau seandainya untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga kan nggak mungkin sampai 40 kilo. Kalau misalnya kalau misalnya masak paling cuma setengah kilo, ayo murahkan. Seperti itu. Ada perlakuan khusus yang memang inilah perlu. Kenapa RRI berkontribusi untuk mensiarkan ekonomi syariah di setiap sore Senin. Jadi Ustaz, kalau misalnya karena faktor lain ya, bukan permintaan itu tadi, sah-sah aja kalau dinaikkan harganya. Sah. Naikkan harga itu boleh. Karena para ulama itu mengatakan tidak ada sebuah kesepakatan, konsensus para ulama untuk ijma'nya berapa harga, berapa keuntungan yang boleh diambil. Tidak ada. Semua berpulang kepada keimanan. Itu yang kita katakan tadi, asy-syi'ru indallah. Kalau misalnya kita melihat ada ibu-ibu yang memang dia ini orangnya baik, kita kenal, pergi salat ke masjid, ikut pengajian, sering sedekah, beli cabai tempat kita, kadang-kadang gratiskan. Kenapa digratiskan? Sedekah saya untuk beliau, misalnya seperti itu. Jadi kalau di pasar itu ada istilah jangan kaku kali lah gitu ya. Cocok. Jadi Ustaz, ini kesimpulan kita 1 menit saja. Ini Ustaz dari perbincangan kita mengenai keseimbangan pasar ini. Ustaz silakan. Pada saat kita menerapkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul dalam tatanan pasar, maka itu akan terjadi keseimbangan di dalam pasar itu tersendiri. Namun pada saat kita meninggalkan, berpaling dari Allah dan Rasul dalam bertransaksi, yaitu tanpa melihat, tanpa mengedepankan keimanan, maka pasar kita tidak akan pernah stabil. Mau sehebat apapun instrumen yang kita letakkan, kita pakai, maka itu tidak akan pernah berhasil untuk menstabilkan pasar. Mau sukses, jangan pernah meninggalkan Allah dan Rasul. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.